Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa jaga sholat 5 waktu, patuh pada orang tua, jaga kesehatan, dan tetap semangat belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar Mupel Bahasa Indonesia materi formulir. Sebelum belajar, siapkan dulu buku, rangkuman, dan alat tulisnya. Marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang pengertian formulir dan contoh-contoh formulir. Contoh formulir yaitu daftar riwayat hidup, kartu pos, formulir pengiriman barang, dan lembar jawab komputer. Anak-anakku, daftar riwayat hidup adalah lembar isian yang berisi beberapa pertanyaan formal yang harus diisi oleh seseorang. Nah, ketika mengisi daftar riwayat hidup, kita harus jujur karena itu mencerminkan diri kita. Nah, apa saja yang harus kita isi? Yang pertama adalah data pribadi. Data pribadi berupa nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, alamat, golongan darah, berat badan, dan tinggi badan. Yang kedua, riwayat pendidikan, yaitu di sekolah mana saja kita pernah mengenyam pendidikan. Biasanya dibuktikan dengan ijazah yang kita miliki. Yang ketiga, pengalaman organisasi. Contohnya OSIS, pramuka, atau ekstrakurikuler yang pernah kita ikuti. Yang keempat, penghargaan yang pernah diraih. Jadi, apa saja lomba yang pernah kita ikuti dan menang atau tidaknya itu perlu kita cantumkan, dan sebagai buktinya adalah sertifikat yang ada di sana. Yang kelima, skill atau kemampuan yang dimiliki. Biasanya ini juga dibuktikan dengan sertifikat. Contoh, sertifikat mengikuti les komputer atau mengikuti les bahasa Inggris. Yang keenam, hobi atau kesukaan kita. Dan yang ketujuh, bagi orang dewasa yang di situ sudah pernah bekerja, maka perlu mencantumkan pengalaman kerja yang pernah dimiliki. Manfaat daftar riwayat hidup yaitu melamar pekerjaan, mendaftar sekolah, menjadi anggota perpustakaan, membuka rekening bank, membuat SIM atau KTP, dan membuat akun media sosial. Nah, di bawah ini ada contoh dari soal tentang daftar riwayat hidup dari Aulia Sifa Salsabila. Di sini yang harus kita perhatikan adalah dia tidak mencantumkan tempat tanggal lahir. Hanya umurku 5 tahun lebih muda daripada umur kakakku yang lahir 11 November 2005. Kalau lebih muda berarti 2005 ditambah dengan 5 tahun berarti 11 November 2010. Kakakku lahir di Jakarta sedangkan aku lahir di Medan. Nah, di sini yang mengisi daftar riwayat hidup adalah Aulia Sifa Salsabila, maka berarti otomatis dia lahir di Medan pada tanggal 11 November 2010. Berarti jawaban yang tepat adalah C. Nah, selanjutnya adalah formulir. Yang contoh formulir selanjutnya yaitu kartu pos. Kartu pos adalah selembar kertas tebal atau karton tipis berbentuk persegi panjang yang digunakan untuk menulis dan mengirimkan berita tanpa amplop. Nah, di sini biasanya kartu pos itu isinya adalah nama dan alamat pengirim, nama dan alamat penerima, serta isi pesan. Nah, di sini manfaatnya apa saja? Yang pertama, mengirimkan jawaban kuis, mengirimkan pesan atau berita kepada orang lain sebagai bahan koleksi dan bahan promosi.
Nah, di sini ada contoh soal dari kartu pos. Di sini ada mengirimkan jawaban kuis majalah Kuak. Berarti formulir yang digunakan adalah wesel, surat, kartu pos, atau daftar riwayat hidup. Apa kira-kira? Nah, karena di sini ada mengirimkan jawaban kuis, maka formulir yang digunakan yaitu C, kartu pos. Nah, hati-hati teman-teman ya. Jadi, kita perlu analisis dulu. Nah, kira-kira dalam sebuah soal itu di situ pasti ada kata kuncinya. Contohnya di soal ini, mengirimkan jawaban majalah atau mengirimkan jawaban kuis majalah. Maka formulirnya yang tepat adalah kartu pos. Nah, selanjutnya formulir yang akan kita pelajari adalah formulir pengiriman barang ya. Di sini formulir pengiriman barang dan uang itu hampir sama ya. Jadi kalau biasanya anak-anak nih kalian membeli dari Tokopedia atau dari Shopee, nah itu pasti ada formulirnya. Yaitu apa? Formulir pengiriman barang biasanya diisi oleh petugas administrasi dan berfungsi sebagai surat jalan. Nah, di situ hal-hal yang tertulis dalam formulir pengiriman barang adalah yang pertama, tanggal pengiriman, kemudian nama pengirim, alamat dan nomor telepon pengirim, nama penerima, alamat dan nomor telepon penerima, jenis barang, jumlah berat barang dan biaya pengiriman serta catatan. Kemudian format. Nah, dalam formulir pengiriman barang yang paling kita perhatikan di sini adalah format penulisan uang. Nah, bagaimana format penulisan uang yang tepat? Yaitu diawali dari bagian paling depan atau paling kiri, yakni berisi simbol. Kalau mata uang kita adalah rupiah, maka ditulis Rp. Nah, hati-hati, setelah Rp tidak boleh diberi tanda baca apapun, karena Rp di sini itu bukan singkatan, tapi simbol mata uang. Kemudian yang kedua, diikuti dengan nominal uang. Penulisan, ingat dalam matematika penulisan jumlah ribuan atau kelipatannya harus dipisahkan dengan tanda titik untuk memudahkan membaca. Dan yang ketiga diakhiri dengan 20 ya di belakang. Jadi 1000 misalnya, 0,00 itu untuk memastikan bahwa uang tersebut betul-betul Rp1.000, tidak ada kelebihannya. Kemudian yang selanjutnya adalah setelah format penulisan uang. Nah, di sini ada contoh dari soal untuk formulir pengiriman barang, yaitu kita lihat manfaat mengisi nomor telepon penerima ketika mengisi formulir pengiriman barang. Jadi kenapa kok nomor telepon penerima itu harus dicantumkan? Jadi karena barang itu bukan dikirimkan langsung oleh pengirimnya, nah, maka dia dikirimkan oleh seorang kurir atau tenaga yang biasa mengirimkan barang. Untuk apa? Jadi jika kurir kesulitan menemukan alamat, bisa langsung menghubungi penerima lewat telepon. Oke, bisa. B, kesulitan menemukan alamat, bisa memberikan telepon ke rumahnya? Nggak bisa. Membuka barang, jelas itu dalam kode etik pengiriman barang termasuk pelanggaran, maka C salah. D, jika kurir tidak bisa mengirimkan barang, maka bisa dibatalkan. Ini juga jelas tidak mungkin. Jadi kemungkinan jawabannya hanya ada A dan B. Ya, berarti kira-kira apa kegunaan dari kita harus mengisi nomor telepon penerima? Yaitu, nah, kira-kira jawabannya apa ya? Jawabannya adalah A. Nah, jadi jika kurir kesulitan menemukan alamat penerima, bisa langsung menghubungi penerima lewat telepon. Jadi bisa tanya, ini rumahnya yang sebelah mana misalnya.
atau ini yang dimaksud jalan Sukowati yang di Sragen atau yang di Gemolong misalnya. Nah, jadi itu bisa langsung ditanyakan. Nah, formulir selanjutnya adalah yang akan kita pelajari adalah lembar jawab komputer atau LJK ya, yang biasanya dipakai ketika anak-anak mengikuti ujian ya. Nah, apa sih sebenarnya lembar jawab komputer atau LJK itu? Lembar jawab komputer atau LJK adalah formulir isian ya, formulir isian yang berupa kertas yang akan diolah dengan komputer dan pemeriksaannya memerlukan alat pemindai ya. Jadi di sini tidak dikoreksi manual tetapi menggunakan alat. Nah, apa saja isi dari LJK? Yang pertama adalah petunjuknya. Ya, jadi ini nanti mau disilang atau dilingkari, nah itu pasti ada petunjuknya di sana. Kemudian yang kedua, nama peserta ujian ini ditulis dengan huruf kapital semua. Yang nomor 3, nomor ujian, nomor peserta ujian. Yang keempat, tanggal lahir peserta ujian. Jadi ini kalau misalnya ada nama yang sama, maka verifikasinya menggunakan tanggal lahir peserta ujian. Yang kelima, nama mata ujian. Yang keenam, tanggal ujian. Yang ketujuh, tanda tangan peserta. Dan yang kedelapan adalah pilihan ganda untuk jawaban. Nah, jadi di sini yang wajib sekali harus diisi adalah nama peserta, nomor peserta, kemudian ada tanggal lahir peserta ya. Jadi untuk memverifikasi kalau misalnya ada nama yang sama, kemudian sama-sama tidak ditulis nomornya, maka verifikasinya menggunakan tanggal lahir peserta ujian. Nah, jadi di sini ada pilihan ganda untuk jawaban. Nah, hati-hati ya. Jadi di sini teman-teman, kalau nanti misalnya kalian mengikuti ujian dan harus pakai LJK, nah, dibaca dulu dengan sungguh-sungguh petunjuknya. Ya, petunjuknya. Ini mintanya disilang atau dilingkari misalnya, atau misalnya diberi tanda harus dilingkari atau disilangnya pakai tebal atau tipis. Nah, itu biasanya ada di petunjuk. Karena kalau tidak sesuai dengan petunjuk, biasanya mesin pemindai nanti tidak akan bisa memverifikasi jawaban kita dan dianggap salah. Nah, contohnya di sini, contoh soalnya adalah alat tulis yang digunakan untuk mengisi lembar jawaban komputer harus khusus, yaitu titik-titik karena titik-titik. Nah, kita ketahui bahwa alat tulis yang biasa digunakan untuk lembar jawaban komputer adalah pensil. Ya, jadi pensil. Nah, di sini ada A, B, C, dan D. Ya, di sini A pensil HB, yang B pensil 2B, C pulpen hitam, dan D pensil warna. Kita tahu bahwa yang dipakai adalah pensil, maka pulpen jelas salah. Ya, salah berarti jangan dipilih. Ada pensil HB, berarti ada 3, pensil HB, 2B, dan pensil warna. Kita lihat di A, pensil HB di sini ketebalan yang sangat tipis sehingga menyulitkan. Kalau menyulitkan berarti tidak bisa dipakai, berarti A salah. Tinggal B dan D, pensil 2B dan pensil warna. Kita lihat pada B di sini ada memiliki ketebalan yang tidak terlalu tipis dan tidak terlalu tebal sehingga memudahkan mesin pemindai. Di sini ada kata kunci yaitu memudahkan mesin pemindai. Maka otomatis itu adalah jawaban yang tepat
ya, karena di situ ada kata memudahkan mesin pemindai. Jadi ketika mesin pemindainya sudah mudah untuk ngecek jawaban kita, otomatis nanti berarti jawaban kita betul salahnya sudah sesuai dengan kunci yang dibuat oleh pembuat soalnya. Nah, itu saja anak-anak. Selamat belajar. Ingat, tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Kita tutup dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.